Halo, perkenalkan saya Abdul Fernando, mahasiswa semester 8 di Universitas Budi Dharma dari Fakultas Sains dan Teknologi. Saat ini saya akan melakukan demonstrasi terkait penelitian yang sedang saya lakukan, yang berjudul Implementasi Smart Contract untuk e-voting pada jaringan blockchain. Sebelum saya memulai demonstrasi aplikasi yang sedang saya teliti, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu blockchain dan juga smart contract. Blockchain merupakan sebuah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang terhubung dengan kriptografi. Blockchain memiliki sifat yang terdesentralisasi, membuat teknologi ini tidak memiliki satupun otoritas yang dapat kendali penuh, melainkan terpecah ke setiap komputer yang sudah diinstal perangkat lunak atau software khusus. Untuk berinteraksi dengan blockchain, dibutuhkan sebuah smart contract. Smart contract merupakan perjanjian dalam bentuk kode komputer yang terdesentralisasi di mana computing power atau daya komputasi berasal dari semua node yang ada di blockchain. Setelah kontrak ditulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, kontrak tersebut akan dipantau oleh komputer di sistem blockchain dan juga akan dieksekusi. Dalam kebanyakan kasus, smart contract itu sendiri bersifat publik dan pihak yang terlibat bersifat pseudo-anonim. Oke, sekarang mari kita mulai demo aplikasi yang telah saya buat. Ini merupakan halaman awal dari aplikasi yang bernama Cryvote yang telah saya buat. Di halaman ini memuat tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi ini, seperti satu, berbasis blockchain, yang kedua efisien, yang ketiga secure, dan yang keempat transparan. Di atas ada navbar yang bisa kita tekan, contohnya ke tentang kami. Ini akan mengarahkan kita ke section tentang kami, yang berisikan tentang penjelasan tentang aplikasi ini dan juga keunggulannya. Lalu, di sini ada login yang mengarahkan kita ke halaman login. Sekarang kita kembali ke halaman yang tadi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang admin di sini. Admin bertugas untuk membuat data voting yang nantinya akan kita laksanakan. Pertama-tama, sebagai admin, kita harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan menekan button yang bertuliskan registrasi admin. Halaman ini akan menampilkan form pendaftaran ke aplikasi Cryvote. Di sini diminta 3 data, yaitu nama, email, dan juga nama organisasi. Saya beri contoh. Apabila sudah selesai mengisi form, maka bisa langsung menekan tombol submit. Maka data telah berhasil disimpan dan akan diminta login dengan kode admin yang disediakan. Kode ini harus diingat, jangan sampai hilang. Untuk login di bagian admin, kita tekan dulu admin, lalu kita masukkan kode admin. Lalu kita tekan login. Ini merupakan halaman dashboard dari admin. Di sini kita akan disambut dengan selamat datang. Pada sidebar, kita memiliki 3 menu, yaitu dashboard, data voting, dan data admin. Untuk dashboard, apabila kita tekan, maka akan menampilkan halaman dashboard. Apabila kita melakukan data voting, maka kita akan masuk ke halaman data voting. Nah, di sini kita bisa menambahkan voting dengan cara mengisi form yang ada di samping. Saya beri contoh. Untuk tanggal voting kita bisa menekan icon yang di sini agar lebih mudah. Jam. Lalu apabila sudah selesai, maka kita bisa tekan tombol tambahkan. Maka voting berhasil diinput dan sudah tampil di tabel. Pada tabel ini, kita bisa melihat datanya dan juga beserta ada aksi di sini. Aksi di sini merupakan yang satu data kandidat, yang kedua data voter, yang ketiga data hasil, yang keempat edit voting. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang data kandidat. Saya akan menjelaskan tentang data kandidat. Data kandidat di sini merupakan kandidat-kandidat yang sudah ditentukan untuk menjadi paslon di voting yang sebelumnya kita tambahkan.
Jadi setiap voting memiliki kandidat yang berbeda-beda. Pertama-tama kita bisa melakukan penambahan kandidat di sini. Tekan tombol tambah kandidat. Pada halaman tambah kandidat di sini, kita akan diminta beberapa informasi seperti foto, nama kandidat, tanggal lahir, tempat lahir, pendidikan terakhir, dan juga rekam jejak. Di sini kita mulai dari pilih foto terlebih dahulu. Kita menggunakan data contoh. Kandidat 1, tanggal lahir, lalu apabila sudah selesai kita bisa tekan tombol selesai. Maka data kandidat sudah berhasil diinput. Selanjutnya kita bisa menambahkan kandidat kedua dan ketiga. Oke, kita sudah memiliki 3 kandidat di sini. Di sini kita bisa melakukan edit kandidat, mengubah data-data yang ada di sini, dan juga bisa menghapus kandidat. Lalu saya akan menjelaskan tentang data voter yang ada di sini. Data voter sama halnya dengan data kandidat. Data voter ini terkhusus untuk voting yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi beda voting, beda juga data voternya. Contohnya kita akan membuat data voter. Lalu kita bisa tekan selesai. Maka data sudah terinput di sini. Kita bisa bikin voter yang kedua. Dan seterusnya. Di sini tombol aksinya hanya bisa dihapus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil. Hasil di sini berupa tabel-tabel dari voting yang tadi telah kita laksanakan. Jadi setelah voting maka data akan berhasil masuk ke blockchain dan di sini data tersebut akan di-load, akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Karena di sini kita belum melaksanakan voting, maka data belum bisa ditampilkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang edit voting. Untuk bagian edit voting, kita bisa merubah beberapa data, yaitu nama voting, tanggal voting, dan jam. Kode voting kita tidak bisa dirubah. Dan juga kita bisa menghapus voting di sini. Lalu apabila kita tekan tombol kembali, maka kita akan kembali ke data voting. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data admin. Di sini kita bisa menambahkan admin di aplikasi kita. Jadi kita bisa membuat misalkan tes 2 dengan email tes 2. Setelah selesai kita bisa tekan tombol selesai. Maka data akan terinput dan ini kita bisa login dengan kode admin yang ada di sini. Oke, sekian di bagian admin. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang voter. Pertama-tama saya akan mengambil kode voter dari tabel ini, tabel kode voter. Tabel voter, sorry. Lalu saya akan logout. Lalu kita bisa login.
ke bagian voter. Di halaman login voter ini kita dapat memasukkan kode voter yang tadi kita ambil dari tabel voter. Di sini coba kita masukkan 1365. Nah, ini dia voter yang tadi ya, yang tes voter 1. Kita lalu tekan tombol login. Nah, di sini kita akan diminta untuk mengkonekkan wallet MetaMask kita ke aplikasi kita yang telah kita buat. Lalu kita tekan next dan connect. Di halaman voting ini kita ditampilkan kandidat-kandidat yang sebelumnya telah kita tambahkan. Kita juga bisa melihat detail kandidat dengan menekan tombol detail di sini yang akan tampil. Kita tekan, maka kita akan ditampilkan data-data yang terkait dengan kandidat 1 yang sebelumnya kita tambahkan. Seperti namanya siapa, tanggal lahir, tempat lahir, pendidikan terakhir, dan juga rekam jejak. Lalu kita bisa tekan tombol kembali untuk kembali ke halaman voting. Lalu untuk melakukan voting, kita dapat menekan tombol vote yang ada di bawah sini. Maka akan ditampilkan sebuah transaksi di wallet MetaMask kita yang bertuliskan tentang kontrak interaction. Di sini ada gas fee-nya, yaitu 0,002045 BNB yang bisa kita confirm. Pastikan saldo Anda mencukupi untuk melakukan transaksi ini. Setelah kita tekan tombol confirm, maka transaksi kita telah tersubmit dan kita bisa melihat hasilnya dengan menekan tombol yang ada di bawah sini. Nah, ini akan mengarahkan kita ke halaman voting yang tadi. Karena kita telah melakukan voting, kita dapat melakukan load suara di sini. Kita bisa tekan. Nah, maka data akan keluar di sini. Nama kandidatnya siapa dan perolehan suaranya berapa. Di sini hanya muncul satu kandidat karena dua kandidat sebelumnya belum ada yang memilih. Apabila sudah terpilih semua, maka akan muncul di sini semua. Dan juga perolehan suara akan terakumulasi di sini, dan juga total suara akan terakumulasi. Dan juga ini sudah ditampilkan dalam bentuk bar yang sesuai dengan persentasenya. Di bawah juga akan ditampilkan data voting secara keseluruhan agar kita mengetahui keabsahan dari suara tersebut. Untuk melakukan pengecekan apakah data kita benar tersimpan di blockchain atau tidak, maka kita bisa melakukan pengecekan di wallet kita. Di sini kita bisa masuk, lalu kita bisa melihat di sini ada activity contract interaction yang tadi telah kita laksanakan atau kita eksekusi. Kita bisa cek dan kita bisa view on block explorer. Maka di sini akan menampilkan transaction hash dari transaksi yang kita telah lakukan tadi, dan juga data-data tadi telah berhasil ke input ke blockchain. Apabila sudah melakukan voting, Anda bisa melakukan logout. Dan juga apabila Anda telah melakukan voting, maka Anda tidak bisa melakukan voting untuk yang kedua kali. Apabila Anda memaksa untuk login dengan akun yang sama, maka Anda akan diarahkan ke halaman hasil. Sekarang kita contohkan kalau kita login dengan akun yang tadi telah kita pakai untuk voting. Kita masukkan kode yang tadi, voter 1365. Oke, kita tekan login. Maka kita akan langsung masuk ke hasil voting yang tadi. Kita tekan load suara, maka akan tampil yang tadi. Oke, kita bisa logout kembali. Sekian penjelasan atau demonstrasi dari aplikasi yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.